Yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai teori sumber kejiwaan agama. Satu, ada teori monistik. Teori monistik berpendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah satu sumber kejiwaan. Nah, dalam teori monistik ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Antara lain yang pertama dari Thomas van Aquino, berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama adalah rasa berpikir. Manusia bertuhan karena menggunakan kemampuan berpikirnya. Yang kedua dari Friedrich Hegel, berpendapat bahwa agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Maka dari itu, agama semata-mata merupakan hal atau persoalan yang berhubungan dengan akal dan pikiran. Ketiga dari Friedrich Schleiermacher, berpendapat bahwa yang menjadi sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Manusia merasa dirinya lemah. Ini menyebabkan manusia bergantung hidupnya dengan suatu kekuasaan mutlak yang berada di luar dirinya, sehingga timbullah konsep tentang Tuhan. Yang keempat, ada Rudolf Otto. Menurutnya, sumber kejiwaan agama adalah rasa kagum yang berasal dari the holy others. Jika seseorang dipenuhi rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggapnya lain dari yang lain, maka keadaan mental seperti diistilahkan oleh Otto sebagai numinous yang menjadi sumber paling esensial. Perasaannya semacam itulah yang menurut pendapatnya sebagai sumber dari kejiwaan agama pada manusia. Yang terakhir dari William McDougall, berpendapat bahwa memang insting khusus sebagai sumber agama tidak ada. Kejiwaan agama merupakan kumpulan dari beberapa insting. Agama timbul dari dorongan insting secara terintegrasi. Teori yang kedua yaitu ada teori fakulti. Teori fakulti berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, tetapi terdiri atas beberapa unsur, antara lain yang dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta, rasa, dan karsa. Cipta merupakan fungsi intelektual jiwa. Melalui cipta, orang dapat menilai, membandingkan, dan memutuskan suatu tindakan terhadap stimulan tertentu. Ada yang beranggapan bahwa agama yang ajarannya tidak sesuai dengan akal merupakan agama yang kaku dan mati. Yang kedua, rasa. Rasa merupakan suatu tenaga dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk motivasi dalam corak tingkah laku seseorang. Untuk memberi makna dalam kehidupan beragama diperlukan penghayatan yang seksama dan mendalam sehingga ajaran itu nampak hidup. Ketiga, karsa. Karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Karsa berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Tanpa ada peranan karsa, maka agama belum tentu terwujud sesuai dengan kehendak cipta atau rasa. Ketiga fungsi tersebut harus berfungsi secara berimbang dalam diri manusia. Ketika fungsi peranannya kurang atau terlalu maksimal, maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam pelaksanaan nilai-nilai keagamaan. Beberapa tokoh pendukung teori fakulti. Yang pertama, J.M. Stratton mengemukakan teori konflik. Ia mengatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah adanya konflik dalam kejiwaan manusia, seperti konflik dalam ukuran moral dan ide-ide keagamaan dapat menimbulkan pandangan baru. Jika konflik telah memengaruhi kehidupan kejiwaan, maka manusia itu mencari pertolongan kepada suatu kekuasaan yang tertinggi, yaitu Tuhan. Yang kedua, Zakia Darajat. Menurut Zakia Darajat bahwa pada diri manusia itu terdapat kebutuhan pokok. Beliau mengemukakan bahwa selain dari kebutuhan jasmani dan rohani, manusia mempunyai satu kebutuhan akan keseimbangan dalam kehidupan jiwanya agar tidak mengalami tekanan. Unsur-unsur yang dikemukakan yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa aman, harga diri, rasa bebas, rasa sukses, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, kerjasama dari keenam kebutuhan tersebut menyebabkan orang memerlukan agama, dan melalui agama kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat tersalurkan.
Yang terakhir, W.H. Thomas. Melalui teori The Four Weisers, Thomas mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 4 macam keinginan dasar yang ada dalam jiwa manusia, yaitu keinginan untuk keselamatan, keinginan untuk mendapat penghargaan, keinginan untuk ditanggapi, dan keinginan akan pengetahuan dan pengalaman baru. Didasarkan pada 4 keinginan itulah pada umumnya manusia menganut agama, dan melalui ajaran agama yang teratur, maka keempat keinginan dasar itu akan tersalurkan dengan menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Keinginan untuk keselamatan akan terpenuhi. Bagaimana timbulnya jiwa keagamaan pada anak? Pada dasarnya, manusia dilahirkan di dunia ini dalam keadaan lemah, baik lemah fisik maupun lemah psikis. Walaupun dalam keadaan yang lemah, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat paten. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui tahap bimbingan dan pemeliharaan yang mantap, lebih-lebih pada anak usia dini. Perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritas. Maksudnya apa? Konsep keagamaan itu akan berkembang pada diri mereka, berfungsi secara penuh dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Seperti halnya yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi bahwasanya ide keagamaan anak hampir sepenuhnya otoritarius. Konsep keagamaan pada diri anak dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Akal dan fungsi mental lainnya pun baru akan berfungsi jika kematangan dan pemeliharaan serta bimbingan dapat diarahkan kepada pengeksplorasian dan perkembangannya. Kemampuan itu tidak dapat dipenuhi secara sekaligus, melainkan melalui pentahapan. Demikian juga perkembangan agama pada diri anak. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat lingkungan. Ide keagamaan anak didasarkan atas dorongan emosional hingga mereka dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama sesuai dengan ajaran agama dan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Perkembangan agama pada masa anak sangat ditentukan oleh lingkungan, baik pengalaman atau pendidikan di sekolah. Di rumah, pengalaman keagamaan pada anak mengikuti pola keagamaan orang tua. Praktek keagamaan yang benar oleh orang tua akan menjadi keuntungan sendiri bagi perihal agama ketika dewasa. Sebaliknya, keagamaan seorang anak tidak baik jika semasa kecilnya ia tidak diperkenalkan agama secara baik. Sikap beragama pada anak. Menurut Clark, ada 6 sifat beragama pada anak. Yang pertama adalah unreflective atau tidak mendalam. Machino berpendapat dalam penelitiannya bahwa sejumlah konsep ketuhanan pada diri anak, 73% menganggap Tuhan itu bersifat seperti manusia. Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima kebenaran ajaran agama tanpa kritik, tidak begitu mendalam dan sekedarnya saja. Misalnya, ketika mereka bertanya Tuhan di mana, jawaban Tuhan di langit sudah cukup untuk memenuhi keingintahuannya. Sikap yang selanjutnya adalah egosentrik atau egosentris. Anak mempunyai kesadaran pada diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku melaksanakan ajaran agama yang lebih menonjolkan kepentingan dirinya. Misalnya ketika anak berdoa atau sholat, maka sholat yang dilakukan untuk mencapai keinginan pribadi. Misalnya untuk disayangi orang tua atau disayangi Tuhan. Sikap yang selanjutnya adalah antromorfis atau menyamakan Tuhan dengan manusia. Konsep mengenai ketuhanan pada anak berasal dari hasil pengalamannya dikala anak berhubungan dengan orang lain. Sifat ini ditunjukkan anak dengan pemahaman anak terhadap konsep Tuhan tampak seperti menggambarkan aspek-aspek manusia. Misalnya, pekerjaan Tuhan mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat di saat orang itu berada dalam tempat yang gelap. Anak berpendapat Tuhan bertempat di surga yang terletak di langit.
Sikap yang selanjutnya adalah imitatif atau meniru. Tindak keagamaan pada anak pada dasarnya diperoleh dari meniru. Sifat ini ditunjukkan anak dengan sikap suka meniru tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, terutama orang tuanya. Misalnya, mereka akan mengikuti ayahnya sholat Jumat meskipun mereka belum bisa sholat Jumat. Sikap yang selanjutnya adalah verbalik and ritualik, yaitu kata-kata dan ritual. Perkembangan agama pada anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal. Sifat ini ditunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntutan yang diajarkan orang tua. Misalnya, mereka menyukai hafalan doa-doa, ibadah-ibadah, atau nyanyian-nyanyian agama. Sikap selanjutnya adalah wondering atau rasa takjub atau kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku mengagumi keindahan-keindahan lahiriah pada ciptaan Tuhan. Namun, rasa kagum ini belum kritis dan kreatif. Misalnya, anak-anak akan merasa kagum jika mendengar cerita bahwa Allah telah menolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dengan cara Allah menolong Musa dan kaumnya melewati Laut Merah dan menenggelamkannya. Sedangkan sikap beragama pada anak, menurut Robert W. Krebs, ada 3. Yang pertama adalah egocentris orientation. Orientasi egosentris masa kanak-kanak dilukiskan dalam penelitian Piaget tentang bahasa anak usia 3-7 tahun. Anak-anak selalu berbicara untuk dirinya sendiri meskipun dia bersama orang lain. Misalnya, ketika anak-anak berdoa kepada Tuhan, dia hanya berdoa untuk dirinya dan keluarganya, tidak untuk semua orang. Sikap yang kedua adalah anthropomorphic concentrance. Pada tahap ini juga berlangsung pada usia 3-7 tahun. Pada anak usia ini, kata-kata dan gambaran keagamaan diterjemahkan dalam pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani dalam bentuk orang-orang yang sudah dikenalinya. Misalnya, Tuhan dibayangkan anak-anak sebagai manusia yang berbadan besar yang kekuatannya melebihi manusia lainnya. Sikap yang ketiga adalah experimentation, invitative, and spontaneity. Usia 4-6 tahun merupakan tahun kritis di mana anak pergi keluar rumah, mengambil inisiatif dan menampakkan diri di medan permainan bersama teman sepermainan dan orang dewasa lainnya. Anak-anak pada usia ini suka pergi ke masjid, mengikuti orang dewasa, atau selalu mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan orang tuanya di luar rumah.